Salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus bagi keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Keluarga Kristen yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian kita di hari ini, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus agar kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan melalui santapan harian kita di hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, saat ini kami akan membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga Kristen. Untuk itu kami mohon, ya Roh Kudus, terangilah hati kami, agar firman Tuhan menjadi petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Ya Roh Kudus, gerakan hati kami, agar kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih, beginilah bunyi sabda firman Tuhan, Mazmur 37, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Keluarga yang terkasih, demikianlah sabda firman Tuhan kita di saat ini. Kata Tuhan Yesus, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, santapan harian kita di hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dengan judul santapan harian, kesabaran adalah suatu kebajikan. Keluarga yang terkasih, kita sering mendengarkan ungkapan orang sabar disayang Tuhan, atau sabar itu subur. Mengapa demikian? Karena tentu saja
sabar itu suatu kebajikan atau kebaikan. Ada anggapan bahwa tingkat kesabaran orang Maluku cenderung kurang karena gampang tersulut emosinya. Terlepas dari anggapan itu, setidaknya kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang memiliki sifat tidak sabar sehingga sering menyebabkan terjadinya pertengkaran, permusuhan, sakit hati, iri, hingga dendam terhadap orang lain. Jika keluarga Kristen memiliki sifat kurang sabar, maka berhati-hatilah, sebab kesabaran kita sering diuji oleh mereka yang suka berbuat kejahatan. Oleh sebab itu, Raja Daud mengkidungkan Mazmur yang mengajak kita untuk tidak terusik sama sekali dengan hal-hal yang dapat membuat kita menjadi emosi, seperti marah, iri, atau bahkan cuma kesal saja. Sekali kita terusik, maka akan kehilangan kebajikan. Keluarga Kristen yang diberkati, jika ada orang yang kaya dan hartanya melimpah, namun ternyata semua itu didapat dari hasil menjadi pengedar narkoba, lalu kita sebagai keluarga Kristen jadi iri, bercampur marah melihatnya dan bertanya, mengapa orang seperti ini bisa makmur dan bebas berkeliaran, padahal yang dikerjakannya adalah hasil kejahatan. Ketidaksabaran pun bisa menjadi ancaman bagi persekutuan keluarga Kristen. Jika kita memilih sabar, maka tak akan ada keributan. Namun sebaliknya, bila tidak mau menjadi sabar, maka pintu kejahatan selalu terbuka untuk menyambut kita. Memang secara manusiawi, kesabaran ada batasnya. Namun, jangan diartikan sebagai kesempatan bagi kita untuk berbuat dosa. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih, serahkanlah semua persoalanmu kepada Tuhan dan mintalah kuasa Roh Kudus menaungi hati dan pikiran dengan kesabaran, dan biarkanlah kehendak Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Ya Tuhan, penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan keluarga kami. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki-Mu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.